Kejadian 15 ayat pertama sampai dengan ke-6 demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kata Abraham lagi, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku. Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Beriman dengan berani. Kalau di gereja, dalam kebaktian, dalam pembinaan, ngomongin soal iman, beriman, kayaknya sih udah sering sekali ya. Tidak hanya hari ini. Tapi tidak mengapa kalau hari ini saya mengulanginya lagi. Itu hitung-hitung kita refreshing. Refreshing, healing, bukan hanya menghilang. Tetapi di sini kita di-refresh lagi tentang iman. Dikaitkan dengan berani. Saudara-saudara, adakah yang bisa kasih contoh buat saya? Iman yang berani itu kayak apa? Ada? Saya nih ya contohnya. Kan saya tidak begitu suka menikmati sambal yang pedas. Tadi di dapur, Ibu Tri bikin sambal. Biasanya dia nyambal itu pedas. Saya yang tidak menikmati pedas, kemudian saya berani nih, dalam nama Yesus, saya akan makan itu sambal satu tempat sekalian. Karena saya beriman, pasti Tuhan akan tolong saya, bisa saya nikmati tanpa perutnya ini kenapa-napa. Apa begitu ya? Nah, kalau banyak yang geleng-geleng, iman yang berani bukan begitu. Coba kasih saya contoh. Yang kayak gimana iman yang berani itu? Ya kita sepakat iman yang berani itu bukan kayak gitu. Tapi iman yang mengikut sertakan juga pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Logika kita berpikir. Ada faktor risiko, ada faktor apa-apa yang harus kita perhitungkan dengan cermat, dengan baik.
Jadi iman itu saya kira kita semua setuju, walaupun dikaitkan dengan kata berani, bukan berani terabas saja. Bahaya apapun yang akan kita hadapi, kita katakan di dalam nama Yesus pasti aku menang. Kan bukan begitu ya. Tapi ada rasanya sesuatu yang menolong kita, memandu dalam hidup ini, dalam keseharian kita untuk bisa tetap berjalan. Contohnya, kita mau belajar dari Abram. Nama aslinya Abram sebelum jadi Abraham. Datang firman Tuhan kepada Abram dalam sebuah penglihatan. Janganlah takut Abram. Kalau Tuhan bicara pada Abram, janganlah takut Abram. Kita bisa bayangkan Abraham dalam posisi apa sih? Dalam posisi gagah berani kah? Dalam posisi dia lagi pede betul-betul? Kalau saya mengatakan pada anak saya, Iren, jangan takut ya, hadapi saja. Artinya si Iren ini dalam kondisi apa nih? Kondisi baik-baik saja? Tidak kan? Orang yang diberi kalimat jangan takut, pasti ada sesuatu yang dia cemaskan. Ada sesuatu yang dia khawatirkan. Pertanyaan lebih lanjut, oh kalau begitu Abraham ini khawatir tentang apa? Kira-kira bacaan itu menunjukkan kepada kita, ada nggak tersirat khawatirnya Abraham ini apa? Betul ya, nggak punya keturunan. Harta kekayaannya sudah banyak. Lalu kita bisa tahunya dari mana kekhawatiran itu? Kekhawatiran Abraham ini. Kita bisa tahu dia takut nggak punya keturunan itu dari mana? Sudah tua, nggak punya anak. Emang ketika Tuhan panggil juga dia udah tua. Udah 75 tahun umurnya. Kekhawatiran itu timbul dari dialog. Dari percakapan Tuhan dengan Abraham itu. Jangan takut, Tuhan mengatakan pada Abraham. Lalu Abraham cerita. Kalau dalam bahasa saya ceritanya begini. Tuhan, aku tuh sudah kaya raya. Hartaku sudah banyak. Nanti buat siapa lagi ini? Kan aku gak punya keturunan. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang khawatir tidak selalu akan mengatakan, saya sedang takut. Saya sedang galau. Saya sedang bimbang. Enggak begitu. Tapi dari percakapan itu kita bisa lihat. Teman kita sedang khawatir. Teman kita sedang takut. Sedang cemas. Tetapi dari jawaban Abraham juga tersirat itu. Tersirat, siapa yang akan mewarisi? Aku nggak punya anak. Tersiratnya apa? Seolah-olah ini kan gugatan terhadap janji Tuhan.
Ketika dari Haran dipanggil Abraham itu dari rumah ayahnya, lalu berjalan terus sekian tahun lamanya, hampir 25 tahun ini. Di sana diawali janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham tuh kurang lebih ada 3. Hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Hubungan yang baik. Aku akan memberkatimu. Dan aku akan memberkati orang yang memberkatimu. Sebaliknya aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Hubungan yang spesial dengan Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik, itu adalah berkat Tuhan. Tidak semua orang bisa menikmati relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu Tuhan juga menjanjikan tanah perjanjian. Pergilah, aku akan memberikan di sana negeri perjanjian. Dan yang ketiga, aku akan memberikan keturunan yang banyak. Daripada mula akan muncul kerajaan atau raja-raja atau umat Tuhan yang begitu besar, begitu banyak. Nah, Abraham ketika bicara, aku nggak punya anak, aku nggak punya keturunan, kan secara tidak langsung menggugat janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Katanya akan ada keturunan banyak. Ini harta sudah banyak, hubungan aku dengan engkau sudah baik-baik saja, tidak ada masalah. Sekarang mana yang akan mewarisinya? Enggak ada. Saudara-saudara, Abraham walaupun sangat dekat dengan Tuhan, dia ngobrol layaknya kita dengan teman, dengan sahabat. Walaupun hubungan dia itu sangat baik ya. Jarang sekali tuh ada orang yang diajak ngobrol, diajak ngomong sama Tuhan. Abraham diajak bicara, bicaranya seperti hopeng, seperti sahabat. Tapi Abraham di situ masih menggunakan bahasa yang halus. Tidak menggugat. Tuhan, aku mengklaim janjimu. Mana janjimu Tuhan? Tapi saya melihat kadang-kadang umat percaya saat ini itu seringkali terlalu lancang. Gugat klaim janji Tuhan itu. Abraham yang sedemikian close, dekat, dan bahkan menanti janji itu lama, dia tidak lancang bicara dengan Tuhan. Meskipun isinya memang ada semacam gugatan kepada Tuhan itu. Nah, kekhawatiran ini kemudian dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberikan pernyataan kepada Abraham ini. Bukan hambamu Eliezer itu yang akan menjadi ahli warismu, tapi anak kandungmu sendiri. Saya bayangkan ya Abraham ketika dialog dengan Tuhan itu, Tuhan mengatakan, ayo sini keluar kita. Malam hari gitu ya. Tuh lihat tuh, bintang-bintang. Kamu hitung dah berapa jumlahnya. Tentu Abraham tidak sanggup menghitungnya. Banyak. Seperti itulah nanti keturunan. Di sini keraguan itu terjawab enggak tuh? Mungkin iya ada penegasan dari Tuhan. Abraham yakin dan percaya. Tetapi ini membutuhkan sebuah proses juga ke depannya. Jadi iman itu tidak otomatis orang plek ketiplek langsung, oh ya
Saya tentram, saya yakin betul saya akan melangkah. Tapi perjalanan itu akan setapak demi setapak. Dan ayat yang ke-6, yang tadi dijadikan ayat kata pembuka itu, adalah kuncinya bahwa Abraham pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi percayanya Abraham itu dihitung sebagai kebenaran. Artinya keyakinan imannya. Disinilah kita bicara tentang iman yang berani. Berani melangkah walaupun risikonya ada. Walaupun Abraham tahu dia umurnya sudah uzur 99 tahun. Sarah istrinya juga sudah tua. Mungkin lebih tua dari kita semua yang ada di sini. Tetapi dengan risiko itu mereka berjalan karena apa? Karena Tuhan yang meyakinkan mereka, yang menyatakan, menjamin janji itu. Lalu buat kita apa? Apa yang bisa kita pelajari? Apakah hari ini Anda dan saya terbebas dari ketakutan? Apakah firman Tuhan ini bicara pada saya hari ini, saat ini? Jangan takut. Rasanya setiap manusia selama ada nafas dalam hidup kita dan pikirannya masih waras, maka tetap punya rasa khawatir dan takut. Kita diajak melalui perjalanan kehidupan Abraham ini untuk belajar menapaki itu. Walaupun nampaknya tidak mungkin dalam hitung-hitungan rasional manusia kita, tapi ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat keagungan, kebesaran janji Tuhan itu dipenuhi. Kembali kepada iman itu, iman apa sih? Tak bosan-bosan, sekali lagi. Saya mengingatkan iman itu dari kata Ibrani-nya amonah. Terkandung di dalamnya akar kata yang sama dengan amin dan aman. Amonah itu mempercayakan diri kepada Tuhan, bersandar kepada yang tidak tergoyahkan. Apa itu sandaran yang tak tergoyahkan? Mungkin kita sepakat kalau ngomongnya di gereja sini, sandaran yang tak tergoyahkan jelas adalah Tuhan. Benar. Tapi di luar sana bagaimana? Kita kan seringkali bersandar pada uang kita, pada materi kita. Kalau kita nggak punya uang, meyucian, wah, hidup kita jadi hongyam. Jadi bahaya gitu. Kita banyak menghadapi ancaman, tantangan. Lalu kita seringkali, oh iya, kalau begitu keadaan politik berubah-ubah tergantung orang yang deketin saja. Kita bersandar pada orang-orang politik, tokoh-tokoh yang berkuasa. Pada saatnya semuanya itu akan goyah. Tapi yang tak tergoyahkan adalah Tuhan sendiri. Disitulah ketika kita amonah mempercayakan diri kepada Dia, terkandung di dalamnya saya taat kepadanya. Saya setia, saya mau melangkah bersamanya. Dan yang terpenting adalah saya aminkan itu. Saya bersandar pada Tuhan, saya mengaminkan, iya dan amin Tuhan, janjimu itu buat saya, buat kami. Ketika Anda melakukan itu, maka hidupmu akan aman. Jadi akar katanya sama, iman, amin, dan aman. Anda beriman pada Tuhan yang tak tergoyahkan, diaminkan keyakinan kita, iya sungguh-sungguh demikian, maka hidupmu akan terpelihara, akan aman. Situ. Saya belajar dari Martin Luther King Jr. itu ya, yang mengatakan iman itu seperti apa?
Iman itu menurut dia melangkah menaiki anak tangga demi anak tangga untuk naik ke atas. Sekalipun anak tangga yang lain belum kelihatan. Saudara-saudara, rasionalnya begini ya. Kemarin juga saya menunjukkan di kita ada tangga ke atas. Kita percaya kita bisa naik ke lantai 2 kalau menaiki tangga itu. Kecuali, kemarin saya katakan kecuali kalau kita punya ilmu ginkang versi Kopingho. Langsung, nggak usah, nggak perlu tuh tangga itu ya. Percaya nggak? Tangga itu membawa kita naik ke atas. Saya kira semua kita percaya. Tapi kepercayaan itu tidak ada gunanya kalau kaki Anda nggak melangkah kan? Kalau saya diam aja di sini bisa naik enggak? Tapi itu tangga bisa membawa kita naik ke atas. Kita percaya, iya. Logika itu mengatakan begitu. Tapi kalau kaki kita di sini saja ya tetap kita di sini aja. Abraham percaya, yakin pada Tuhan. Ya Tuhan, saya percaya, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham itu karena apa? Dia melangkah. Meskipun dalam bahasa Martin Luther King itu, meskipun baru kelihatan stepnya yang pertama nih, anak tangga pertama, yang kedua, ketiganya belum kelihatan. Tapi dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Iya betul kan belum kelihatan. Tanah perjanjiannya kayak apa belum kelihatan. Keturunannya yang bagaimana besarnya hamil juga belum. Saranya malah dikatakan mandul. Gelap, belum kelihatan. Tapi disitulah Abraham melangkah meniti anak tangga pertama terus bersama dengan Tuhan. Ini kemudian Tuhan menghitungnya sebagai kebenaran untuk Abraham ini. Nah, ibu-ibu sekalian, Anda dan saya khawatir. Khawatir tentang usia yang semakin tua. Nanti siapa yang menjamin kita ke depannya? Mungkin kita saat ini sedang mengkhawatirkan sakit penyakit kita. Anak-anak kita bagaimana? Macam-macam dah di benak kita. Satu hal yang kita belajar dari Abraham ini, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa dia akan menolong kita. Jadi iman yang berani itu adalah berani mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi bukan kita enak-enak saja, bukan berarti kita berpangku tangan. Tidak menjalani apa-apa lalu semuanya nyaman beres. Ini yang keliru. Iman disertai dengan langkah demi langkah. Walaupun langkah itu masih gelap, tidak kelihatan, kita tahu di situ ada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun, menyediakan masa depan yang terindah buat saya. Benar, Abraham akhirnya juga tidak melihat tuh keturunan yang banyak. Tapi dia bisa berbahagia karena betul-betul keturunannya menjadi bangsa yang besar. Saat sekarang, mari kita melangkah dengan berani, walaupun kita tidak tahu di depan itu masih gelapkah, masih sunyikah. Percayalah, di situ ada Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.